kita buka firman Tuhan dalam Nahum pasal pertama. Sambil kita buka Alkitab, sambil kita berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 8. Semuanya sudah dapat? Yang di lantai 1 sudah dapat? Haleluya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu baik. Dia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Iya. Ini firman Tuhan di sini judulnya murka Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar judulnya Yemima buat dalam kesulitan Tuhan pasti menolong. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua kalau ditanya orang dalam kesulitan pasti ditanya mau jalan keluar enggak? Ya kan? Pasti mau. Maulah gitu ya. Ketika kita mengalami suatu kesulitan, kita butuh yang namanya pertolongan. Kita butuh yang namanya ada orang yang membantu kita, ada orang yang menolong kita bagaimana supaya kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami itu ada jalan keluar. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya nih, Yemima kesulitan di dalam hal bagian-bagian komputer dalamnya, programnya, semua gitu ya. Kesulitan. Nah waktu Ima dalam kesulitan, Ima membutuhkan orang yang memang benar-benar handal di dalam bagian itu. Artinya saudaraku yang terkasih, nggak mungkin dong Ima panggil servis motor gitu ya, lari kan. Nggak mungkin dipanggil servis apalagi servis kereta atau mobil. Tapi memang yang benar-benar itu adalah yang memang handal yaitu servis komputer. Sama di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau itu kita tidak bawa kepada orang yang tidak handal. Tetapi Tuhan mau kita bawa setiap kesulitan kita itu kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang besar. Ada amin? Karena ketika kita sudah membawa kepada Tuhan, ada sesuatu jawaban yang luar biasa. Ada sesuatu jawaban yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kita. Yang membuat kita, oh seperti ini rupanya ya. Seperti ini rupanya. Nah, kita belajar dalam kitab Nahum ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di mana Tuhan memakai ini Nahum berbicara kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Asyur. Ya. Ditindas, dilakukan semena-mena Bapak Ibu. Nah Tuhan pakailah ini si Nahum. Ngapain? Untuk membela mereka, menegakkan, mengatakan bahwa ada keadilan Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka ditindas itu. Artinya Tuhan tidak membiarkan mereka Bapak Ibu. Di samping itu juga Tuhan juga memakai Nahum memberitakan datangnya kebinasaan kepada kota Asyur. Kenapa? Karena mereka sudah menindas bangsa yang dipilih Tuhan. Nah hari ini sungguh luar biasa sama dengan hidup kita. Ketika kita mengalami suatu kesulitan masalah, dipakai Tuhan siapa? Gembala. Dipakai Tuhan hambanya untuk mengingatkan kita bahwa sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita dalam keadaan sulit, sekalipun kita dalam keadaan penindasan oleh karena kebenaran, bukan karena kejahatan kita ya, oleh karena kebenaran, Tuhan tetap akan ada di pihak kita yang akan menolong, akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Ada amin? Nah hari ini kita mau melihat apa sih arti Nahum itu? Arti Nahum itu artinya adalah dihibur oleh Tuhan. Ya kan gitu. Apa ini arti Nahum ya? Itu artinya dihibur oleh Tuhan atau penghiburan. Ya, jadi dipakai Tuhan ini Nahum ini untuk menghibur bangsa Israel. Jangan kalian patah semangat ya. Pasti keadilan Tuhan akan dinyatakan. Sama dengan hidup kita. Terkadang kita melakukan yang baik tapi yang kita dapat apa? Tidak baik, tapi ada pembelaan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Sorot matanya melihat Bapak Ibu yang terkasih,
Dilihat bagaimana umat-umat GBT Pematang Siantar, bagaimana umat-umat yang dikasihinya. Apakah hidup mereka ditindas, apakah hidup mereka berkenan sama Tuhan. Nah, mata Tuhan melihat ini semua. Baik, kita akan melihat ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, tadi kan dalam kesulitan pasti Tuhan menolong. Mengapa Tuhan menolong kita? Iya kan? Ya karena aku dikasihi Tuhan. Ya pertanyaan kita itu ya. Karena aku umat Tuhan. Karena aku dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengapa Tuhan menolong kita. Kok tidak dibiarkan aja sih? Karena kita sering melakukan yang jahat. Kita sering tidak setia sama Tuhan. Kalau kita enak baru kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita lagi gak nyaman, gak enak, gak mau. Cuek sama Tuhan. Kok gak Tuhan biarkan? Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kenapa sampai Tuhan menolong kita? Yang pertama, karena Tuhan itu baik dan penuh kuasa. Sama-sama katakan amin. Tuhan baik dan penuh kuasa Bapak Ibu. Di samping Tuhan baik, Dia juga penuh kuasa. Jadi berarti bukan karena Tuhan baik, suka-suka akulah gitu ya. Suka-suka akulah mau melakukan yang jahat. Bukan, tetap ayat 1 dikatakan, kita lihat. Di samping Tuhan baik, Dia juga dikatakan Tuhan yang cemburu dan pembalas. Jadi bukan berarti karena Tuhan baik, ya kan, aku ditolong Tuhan kan karena Tuhan baik. Tetap kita melakukan yang jahat tidak bisa. Karena Tuhan itu di samping Dia baik, Dia penuh kuasa. Dia Tuhan yang cemburu dan pembalas. Ya, kita lihat kalau di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan membalas atau menghancurkan, membunuh orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Benar ya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan sudah selamatkan kita, kita pergi ke tempat yang lain, Tuhan pasti cemburu. Sama dengan kita pasangan suami istri. Contoh nih, suami kita ada WA. Ih, siapa itu? Kita langsung kepo kan, para ibu-ibu, jujurlah. Iya kan? Ih, siapa itu? Ih, kayaknya itu nomor baru loh, kok lain? Ya kan, ada kecemburuan. Sama dengan yang pacaran, para pemuda-pemudi gitu kan. Kalau sudah menjalin hubungan, ada satu orang lain pasti cemburu. Apalagi Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang besar, yang sudah menyelamatkan kita, sudah menolong kita. Setelah kita ditolong, diselamatkan, kita pergi ke tempat yang lain. Artinya kita bukan menyembah berhala, tapi hati kita ini tidak full lagi sama Tuhan. Kita sudah mulai acuh sama Tuhan. Kita sudah tidak mau lagi mendengarkan perintah Tuhan. Kita sudah acuh dengan peraturan-peraturan Tuhan. Kita tidak menguduskan lagi hari Sabat. Gereja-gerejalah di situ. Yang penting aku enjoy. Gereja-gereja di situ. Yang penting aku enak, aku merasakan bahagia. Tidak saudaraku. Dikatakan di samping Tuhan baik, Dia adalah cemburu dan pembalas. Jadi perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini ya? Mungkin kita sudah menyimpang. Sudah membuat Tuhan cemburu dengan tingkah laku, dengan perbuatan kita yang sudah acuh tak acuh kepada Tuhan. Yang sudah acuh tak acuh dengan peraturan Tuhan. Yang sudah acuh tak acuh dengan nasihat Tuhan. Dengan didikan Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Sudah mulai bosan kita dengan nasihat Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini, sekalipun Tuhan baik, Dia melihat bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Dia baik berarti bukan Dia biarkan kita melakukan kejahatan. Dengan penuh kuasa, ayat 6 dikatakan, lompat dulu kita ya, ayat yang ketiga ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu panjang sabar. Ya, Tuhan itu panjang sabar. Kalau aku lakukan kejahatan, aku minta ampun. Lakukan lagi, aku minta ampun. Lakukan lagi, ingat lagi yang di atas. Tuhan pembalas. Ya kan? Sekalipun kita datang, minta ampun. Tapi Tuhan pembalas. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah di dalam arealnya Tuhan, mari kita lihat hidup kita, kita lihat pola kehidupan kita. Belajar terus kita untuk tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Ya, kalau manusia mungkin sekali kita sakiti sampai 3 kali, oke ya. Udah ya sampai di situ.
Keempat kali, udah balas dendam, ya kan? Udah benci, ya kan? Udah yang jahat di pikiran. Tapi Tuhan tetap dinyatakan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak, ini ya Bapak Ibu. Tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman bersalah. Sekalipun kita hidup di dalam Tuhan. Tapi ketika langkah-langkah hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini dikatakan dia tidak sekali-kali membebaskan kita. Tapi tetap hukuman berjalan. Sama dengan orang tua kan. Kalau nakal anaknya tetap hukuman berjalan. Karena kamu tadi sudah nakal. Ini hukumannya. Yang biasanya mungkin dia dikasih sesuatu. Tapi karena dia nakal tidak dikasih. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Jadi kita perlu periksa hidup kita. Pola hidup kita, kehidupan kita. Ya, perilaku kita di hadapan Tuhan. Dikatakan tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Bayangkan saudaraku ya. Kita bayangkan kekuasaan Tuhan. Ayat 4. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Dan segala sungai dijadikannya kering. Yang tidak ada mustahil dia buat saudaraku yang terkasih. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Itulah kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih. Gunung-gunung sampai gemetar terhadap Tuhan. Karena apa? Yang menciptakan gunung kan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhan, jangan kita jadi main-main di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar serius di hadapan Tuhan. Kita benar-benar membawa hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia kita dalam mencari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Nah kalau kita lihat Bapak Ibu itu yang pertama tadi. Karena Tuhan itu baik dan penuh kuasa. Dia melihat kekuasaannya bagi kita. Sehingga apa? Dia rela menjadi tempat pengungsian. Lanjut lagi ayat 7 tadi. Tuhan itu baik, dikatakan apa? Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita lihat ini terjadi gempa bumi. Kita lihat ini ya di kota-kota yang lain. Ketika terjadi gempa bumi, mereka mengungsi. Atau gunung meletus yang di apa? Di mana itu gunung meletus pernah ya? Dekat sini. Mereka mengungsi kan? Mereka mengungsi pindah ke tempat yang apa? Ke tempat yang aman. Jadi ya memang lihat di sini Bapak Ibu supaya lebih kita tahu arti pengungsian itu. Tempat pengungsian dalam bahasa Ibrani-nya adalah mashase yang merujuk pada tempat perlindungan atau tempat berlindung. Nah itu menggambarkan tempat yang aman. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami suatu keterpurukan dalam hidup kita, kemana tempat pengungsian kita? Tuhan tidak mau kita pergi ke dunia. Kita tidak mau kita pergi kepada orang yang hebat. Tuhan tidak mau kita pergi kepada orang yang kuat, enggak. Tapi Tuhan mau kita pergi kepada Tuhan sebab Dia adalah tempat pengungsian kita. Dia adalah tempat yang aman dalam hidup kita. Ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Dia melindungi kita, menjagai, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Makanya dikatakan dalam ayat 7, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi jangan sering kita kan ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan. Ayo refreshing yuk ke Danau Toba. Yo refreshing yuk ke sana, Pantai Cermin. Refreshing yuk ke sana. Tapi firman Tuhan ini berkata, ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kadang kita terbalik. Waktu sukacita kita datang sama Tuhan. Tapi waktu sedih, waktu galau, kita datang kepada dunia. Kepada tempat penghiburan dunia. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ia adalah dikatakan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan tahu Bapak Ibu kita ini udah capek.
Tuhan tahu kita ini semua udah susah, terpuruk, bahkan banyak hal masalah, kesulitan kita alami. Tuhan tahu itu Bapak Ibu. Makanya sampai disodorkan sama kita bahwa Dia adalah tempat pengungsian. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami kekuatan, kita mengalami semangat, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Belum dijawab Tuhan ini doa kita, tapi kita sudah mengalami sukacita. Demikianlah Tuhan memakai Nahum. Dikatakan kepada bangsa Israel, jangan kecewa, Tuhan tempat pengungsian kalian. Sekalipun kalian ditindas oleh Asyur, tapi Tuhan yang besar, Tuhan bangsa Israel akan menjadi pembela kita. Apa sekarang kesulitan yang kita alami? Jadikan Tuhan menjadi pengungsian dalam hidup kita. Amin. Karena itu tidak akan salah ketika kita menjadikan Tuhan jadi tempat pengungsian. Dalam setiap kesusahan yang kita alami, Tuhan akan memberikan kemampuan. Terkadang kan yang kita pakainya otak kita, pikiran kita kan. Kita pakai otak kita ini berjalan. Gimana ya supaya kesulitanku ini selesai? Gimana ya supaya masalahku ini cepat selesai? Gimana ya supaya gini? Gimana ya supaya ini kitanya yang berbicara. Jalan pikiran kita gimana berputar-putar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kelegaan, jalan keluar. Seperti ini loh, seperti ini. Langkah demi langkah kita ikuti, maka Tuhan yang akan menuntun. Amin. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita lihat Yesaya 25 ayat 4. Yesaya 25 ayat 4 dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Sebab Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Kenapa? Dunia tidak menganggap kita. Ya. Dunia ini mungkin menolak kita karena itu dari firman Tuhan. Dunia tidak mengenal mereka. Dunia tidak mengenal Tuhan. Ya kan? Sama, ini dikatakan sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin. Kitalah orang-orang yang lemah itu. Kitalah orang-orang yang miskin itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu kita butuh Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa kuat berjalan dalam setiap jalan-jalannya Tuhan. Bagaimana kita mau melewati setiap masalah, kesulitan, pergumulan dalam kehidupan kita kalau kita tidak kuat dalam Tuhan? Kekuatan kita terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau kekuatan Tuhan itu tidak akan terbatas. Sebesar apapun kesulitan yang kita alami, kita bisa melewati karena kita mengundang kekuatan Tuhan. Engkaulah menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku itu Tuhan orang lemah itu. Yang begitu banyak kelemahan, yang begitu banyak keberdosaan, yang begitu banyak ketidakmampuan, bahkan akulah orang miskin itu Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang miskin. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Apa dunia ini Bapak Ibu? Coba kita lihat apa yang sementara terjadi. Sedih tidak? Sedih, banyak orang meninggal Bapak Ibu. Ya, dilempar dengan batu, enggak peduli. Aduh, ngeri. Gimana kita orang-orang sekarang yang tahu firman melihat seperti itu? Kita bawa doa-doa. Kita bawa kepada Tuhan supaya campur tangan Tuhan. Firman Tuhan harus tergenapi, harus. Tidak bisa kita tengking, tapi orang yang menjadi umat-umat pilihan Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, itu yang harus kita rebut. Angin ribut sementara terjadi di bangsa ini. Sekarang kita yang kuat dalam Tuhan. Apa tugas kita? Membawa itu semua kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengambil alih. Ya,
Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Angin ribut, panas terik. Kalau orang kepanasan gerah enggak? Bapak Ibu, mana lebih enak, dingin atau panas? Dingin, makanya orang suka di AC kan? Dingin. Kalau panas, bawaannya gimana? Orang udah gerah, gimana? Iya, gampang emosi, ya kan? Tapi kalau orang dingin, sejuk. Terjadi angin ribut, terjadi panas yang membuat keadaan hati gundah gulana, yang membuat keadaan hati itu panas. Gimana sih orang yang panas bisa cari Tuhan? Tidak akan bisa. Makanya Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau hati kita lagi panas bisa berdoa enggak? Enggak. Mau karena panas cuaca itu misalnya, beberapa bulan yang lalu kan kita selalu mengalami panas terik, jarang datang hujan. Nah ini firman Tuhan ini artinya dunia ini membuat hidup kita kacau. Dunia ini membuat keadaan hidup kita gundah gulana. Masalah pergumulan kesulitan yang kita alami membuat kita tidak fokus, tidak kuat kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jadikan Tuhan tempat pengungsian. Tempat yang aman. Ya, tempat yang tenang. Tempat yang sejuk. Ada banyak orang mengabaikan Tuhan. Tetapi baiklah kita orang-orang yang terus menjadikan Tuhan tempat pengungsian dalam hidup kita. Supaya terjadi pertolongan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak menolong? Masalahku bertubi-tubi Tuhan. Satu ini belum selesai udah datang yang ini. Yang ini datang lagi terus datang Tuhan. Kenapa Tuhan kok enggak nolong? Di mana engkau Tuhan? Padahal tidak dijadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian. Tapi berdoanya aku Tuhan. Yakobus berkata, engkau berdoa tapi salah berdoa. Terus bagaimana berdoanya? Berdoa seperti yang Tuhan berkenan. Ya kan? Sering kita gitu kan dalam hidup kita. Banyak masalahku Tuhan 1, 2, 3. Kenapa Tuhan? Sampai kapan aku Tuhan mengalami masalah? Sampai kapan Tuhan engkau menjawab doaku ini? Sampai kapan Tuhan? Gitu kita berdoa sama Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Jadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian dalam hidup kita. Ada amin? 2 Samuel 22 ayat 33. Di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian kita yang kuat. 2 Samuel 22 ayat 33 dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu, Tuhan dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Kita lihat hidup kita kayak penuh dengan liku-liku. Kita lihat hidup kita seperti banyak kerikil, banyak gunung-gunung masalah. Kita lihat hidup kita jalannya nggak rata. Tapi Tuhan berkata hari ini, Tuhan dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Ya. Dan membuat jalanku rata. Ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian, maka jalan-jalan kita akan diratakan oleh Tuhan. Katakan amin. Banyak kerikil, banyak. Kalau kita lihat, aduh punya masalah ini. Kita kunjungan punya masalah ini. Semua apalagi sekarang. Ya kan, kesulitan, kesukaran di mana-mana. Karena itu udah firman Tuhan, dunia akan semakin jahat. Dalam hidup kita ini kita harus tahu bahwa Tuhan dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Kalau ditanya di sini, siapa yang mau jalannya rata? Pasti semua ya. Gak maulah berbelok-belok. Kalau jalan nih kita lagi naik mobil Bapak Ibu. Ya lagi naik mobil ini. Kayak jalan ke arah Pangaribuan sana kan jalannya gini ya kan Bapak Ibu. Banyak orang akan mabuk. Tapi seperti jalan tol. Enak enggak? Enak. Tapi jangan terlalu kencang. Akan mengakibatkan bahaya. Artinya ketika kita menjadikan Tuhan jadi tempat pengungsian. Tuhan yang akan meratakan jalan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya,
Tuhan yang akan membuat jalan kita rata, sehingga kita akan melihat perbuatan Tuhan itu. Tuhan tidak akan membiarkan. Ayo kita semangat semua Bapak Ibu. Amin. Katakan dulu kiri kanan, yuk semangat yuk. Goncang, ayo semangat, goyang ini. Ayo semangat yuk. Karena Tuhan yang meratakan jalan kita, amin. Jadi apakah sia-sia kita menjadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian? Tidak. Tuhan akan tetap melihat. Tadi kan Tuhan baik. Gak akan dibiarkan kita. Tapi dia akan menjadi Tuhan kita yang besar. Oke, Yemima bacakan aja. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbukti enggak ya Bapak Ibu? Iya. Udah kita buktikan, kita udah merasakan bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau dulu aku bisa kuat, aku percaya aku pasti bisa kuat sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Itulah kerinduan Tuhan. Kalau kita bisa kuat di dalam Tuhan, dulu bertubi-tubi banyak masalah bisa kita lewati. Sekarang apakah kita sampai lemas? Enggak. Ya memang lihat ini jemaat-jemaat GBT masih diberkati Tuhan semua. Masih bisa pakai baju-baju yang indah-indah. Masih bisa senyum-senyum. Masih indah-indah semua mencari Tuhan. Amin. Terbukti kasih Tuhan. Terbukti pertolongan Tuhan. Karena itu ayo, apa dong respon kita kepada Tuhan, balasan kita kepada Tuhan. Dengan kebaikan, dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Harus ada, ya. Dalam keadaan sulit, siapakah yang menjadi perlindungan dan penolong kita? Banyak orang menjadikan perlindungan mereka kekuasaan. Banyak orang menjadikan perlindungan mereka apa? Kekayaan, kedudukan. Banyak orang menjadikan apa? Perlindungan mereka ini uang. Ya. Banyak. Semua itu hanya sementara. Karena banyak uang, dia merasa dia yang berkuasa. Mereka tidak butuh Tuhan. Karena dia kedudukannya tinggi, dia merasa dia yang paling berkuasa. Tidak perlu lagi Tuhan. Banyak orang yang menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, dijadikan itu menjadi tempat perlindungan, tempat pengungsian. Tapi hari ini Tuhan berkata, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian. Ada amin? Itu yang pertama Bapak Ibu, di mana Tuhan itu baik. Karena kebaikan Tuhan, dia rela menjadi tempat pengungsian kita. Yang kedua, kenapa Tuhan menolong kita? Karena Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan mengenal kita, amin. Terus pertanyaan, apakah kita mengenal Tuhan? Amin. Ya. Amin ya. Harus kita mengenal Tuhan. Ketika Tuhan mengenal kita, kita juga harus mengenal Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan kan ada dikatakan, sejak dalam kandungan juga Tuhan sudah mengenal kita. Nah di dalam firman Tuhan ini kembali dalam Nahum tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 saudaraku. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi dia mengenal kita. Gimana seorang Opung Felix. Iya kan? Ada Opung Felix. Dimana seorang Ibu Tompul. Gimana seorang hidup kita. Para pemuda-pemudi. Para pasangan. Dia mengenal hidup kita. Dikatakan di sini Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan. Terus pertanyaan, kalau kita tidak berlindung kepada Tuhan, gimana? Tuhan mengenal kita enggak? Enggak. Tidak. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan mengenal. Makanya ini Matius itu kan, engkau membuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Iya kan? Baiklah kita orang-orang yang memang benar-benar berlindung kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengenal kita. Katakan amin.
Ini firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tuhan itu baik, ya. Tuhan mengenal kita karena kita adalah kepunyaan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Nah, kita tadi mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kita, amin. Amin. Berarti kita mengenal Tuhan, amin. Hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Tapi dasar yang diletakkan Tuhan itu keteguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dia mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Namanya kepunyaan dia sendiri, ya kan? Misalnya nih barang Tante Saida, pasti Tante Saida tahu misalnya ada dibuat 2 barang, ya kan, sama. Mana di sini barang Tante Saida? Pasti Tante Saida tahu karena itu adalah barangnya. Berapa harganya, kayak mana apanya, ya kan, kualitasnya, di mana dibeli, semua karena barang Tante kan. Sama. Dia katakan dalam Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan, dia kenal. Kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, Tuhan akan mengenal kita. Tapi yang harus kita lakukan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita itu orang-orang yang dikenal Tuhan. Ketika kita benar-benar berlindung pada Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Supaya kita mengenal. Kita bilang aku mengenal Tuhan. Tapi hidup kita penuh dengan kejahatan. Aku mengenal Tuhan. Tapi dalam hari-hari kita masih pelaku kejahatan. Aku mengenal Tuhan. Tapi bagaimana perkataan kita yang sering apa? Perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang melemahkan orang. Perkataan-perkataan yang menghancurkan hati orang. Ya. Ini firman Tuhan berkata Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut. Kita sebut kita mengenal Tuhan. Menyebut nama Tuhan. Ya, menyebut nama Tuhan. Hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita sering menyebut nama Tuhan kan? Mari sama-sama saudaraku. Kita tinggalkan kejahatan. Karena kita adalah orang-orang yang mau masuk dalam kerajaan Tuhan. Ditata Tuhan. Diatur Tuhan, ya. Tapi itu pilihan bagi kita. Dididik Tuhan, dinasihati Tuhan. Terkadang dalam hidup kita seperti tidak kuat untuk mengerjakan. Tapi balik seperti yang Ima katakan tadi, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memampukan kita. Terkadang pikiran kita ini gak terpikirkan dengan rencana Tuhan. Gak terpikirkan dengan pikiran kita seperti apa kehidupan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi, terima, maka Tuhan akan memberikan pengertian. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini luar biasa ya Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana ketika kita, Tuhan mengenal kita yang menjadi kepunyaan Tuhan. Ayo dong jangan kita sia-siakan. Kita udah menjadi kepunyaan Tuhan. Makanya ditata Tuhan demikian rupa. Makanya terus dinasihati Tuhan kita. Makanya terus dikuatkan Tuhan supaya kita adalah kepunyaan Tuhan benar-benar yang kokoh dan kuat. Ada amin? Bagaimana kita menghadap Tuhan nanti ketika Yesus di awan-awan. Kalau sekarang kita aja kita nggak kuat. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dari sekarang. Supaya apapun yang terjadi ke depan. Kita mampu untuk menghadapi. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan orang yang menyebut namamu. Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayo Bapak Ibu ya. Jangan kita kompromi dengan banyak kejahatan. Mari kita sama-sama berubah di hadapan Tuhan. Amin. Kita sama-sama berubah menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah. Karena Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Maka dia menyelamatkan kita
dari segala masalah apapun. Di dalam ayat yang ke-8a dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ada pertolongan, amin. Diselamatkan mereka dalam keadaan banjir. Bagaimana kalau kita lihat bangsa Israel ya, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat keajaiban yang mereka terima. Kalau kita lihat dari mana itu yang dibelah Tuhan, apa itu? Laut Teberau. Nyata pertolongan Tuhan, nyata. Tuhan mengangkat mereka, menyeberangkan mereka, amin, sama dengan hidup kita. Ketika kita orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Ini dikatakan dalam firman, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Orang banjir, gimana itu? Kalau kayak Yemima yang tidak tahu berenang, akan tenggelam enggak? Tenggelam. Orang yang tahu berenang pun belum tentu bisa selamat. Artinya keadaan apapun yang hampir kita tenggelam oleh karena masalah. Hampir kita tenggelam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Hampir tidak ada Bapak Ibu. Itu pun tangan Tuhan menolong kita, mengangkat kita supaya kita muncul. Tuhan tidak biarkan. Ya, Tuhan selalu melihat kita. Dia menyeberangkan kita, artinya memindahkan kita yang tidak mampu. Dia berikan kekuatan, kemampuan supaya kita adalah orang-orang yang maju di hadapan Tuhan. Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Ya, nah Bapak Ibu, terjadi pertolongan, terjadi penyelamatan dalam hidup kita. Kita lihat gimana sih penyelamatan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Bagaimana kebaikan, pertolongan Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan kerjakan pada bangsa Israel. Menyeberang laut yang begitu luas, yang begitu dalam. Gimana dengan hidup dan masalah kita? Iya kan? Iya. Ada lagu apa? Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang. Yesusku besar, Yesusku besar, dialah yang terbesar. Yesus yang terlebih besar, amin. Dalam masalah tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Ya, kita buka dalam firman Tuhan Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 17. Mazmur 18 ayat 17. Udah dapat semuanya, amin? Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3 ya. Engkau dari tempat tinggi mengambil aku, menarik aku dari banjir. Katakan amin. Ia menjangkau, dijangkau kita dari tempat yang tinggi, diambil kita, ditarik, diselamatkan kita yang tadinya kita udah mau binasa. Ya. Tuhan lihat masalah pergumulan kita membuat kita ini udah mau binasa kita. Ya. Udah apa itu? Udah mau tenggelam. Iman kita sudah nggak ada, pengharapan kita sudah tidak ada sama Tuhan. Tapi ia menjangkau dari tempat yang tinggi, mengambil dan menarik aku dari banjir. Dari keadaan yang sangat sukar. Tuhan menarik kita. Ya Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan, amin. Coba kita lihat kebaikan Tuhan supaya kita bersemangat. Jangan terus pikiran kita pula masalah itu. Hanya gak membuat kita semangat. Tapi kita lihat, iya ya Tuhan. Kau sudah mengangkat aku. Ini kan firman Tuhan. Ia menjangkau dari tempat tinggi. Mengambil aku, menarik aku dari banjir. Banjir dunia yang melanda, banjir keadaan dunia yang membuat kita tidak kuat, gak nyaman. Ya.
Karena ada kebenaran dalam kehidupan kita kan. Kita lihat dunia seperti ini. Kita lihat orang di sekitar kita seperti ini. Kita lihat orang-orang tetangga kita seperti ini. Terkadang kan tidak pas. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai kita tenggelam oleh karena itu. Makanya ingat bahwa Tuhan yang menjangkau dari tempat tinggi mengambil kita dan menarik kita sehingga kita diselamatkan Tuhan. Ada amin? Terjadi pertolongan Tuhan, amin. Terjadi pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan dalam kesulitan besar. Sungguh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu, dia menjadi pembela terhadap musuh kita. Lanjut tadi ayat yang ke-8b. Nahum ayat 8b dibilang gini. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kalau kita masih melakukan yang benar, maka Tuhan akan tetap membela kita. Tapi jangan kita melakukan orang yang salah. Kita katakan, oh Tuhan akan membela aku. Padahal kita udah jelas-jelas salah. Tuhan akan membela aku. Ya kan, kita udah caci maki orang. Kita sudah membuat orang jadi tinggalkan Tuhan. Kita sudah ini begini segala macam. Kita masih katakan, Tuhan pasti membela aku. Benar apa salah itu? Salah. Tapi firman Tuhan berkata, selagi kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, maka dikatakan ini ayat yang ke-8 dikatakan, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kalau ada orang yang mengata-ngatai kita yang tidak baik. Ada orang yang melemparkan perkataan yang tidak baik. Artinya itu apa ya? Mengkhianati, ya, mengatakan yang tidak benar. Kita bawa sama Tuhan. Ya kan? Kita bawa sama Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Kau usah kita lawan, ini firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan menjadi pembela kita. Artinya apa? Jangan gara-gara itu anakku hatimu jadi rusak. Jangan perkataan atau apapun yang dibuat orang, dilemparkan orang sama kita, membuat hati kita ini rusak. Ketika hati kita rusak, gimana kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika kita terus menjaga hati kita, Tuhan mau kita terus menjaga hati kita. Supaya kita adalah umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa bersemangat untuk melakukan apa yang di hadapan Tuhan. Ada amin? Makanya dikatakan Tuhan jadi pembelamu. Salah satu contoh Bapak Ibu, di dalam Keluaran 14. Contoh bagaimana pembelaan Tuhan terhadap musuh. Keluaran 14 ayat yang ke-13 ya sampai 14 dikatakan begini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya kita bukan diam, hanya diam. Dalam setiap keadaan yang kita hadapi, sekalipun itu sakit, kita bawa sama Tuhan. Tuhan yang akan berjalan, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan bekerja melakukan semua. Kalau kekuatan kita terbatas, tapi kalau kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah terbatas. Ada amin? Ya. Berkata Musa, jangan takut, berdiri tetap. Lihat keselamatan dari Yahweh. Ya, dikatakan Musa. Lihat keselamatan, artinya Tuhan semesta alam yang hidup akan membela bangsa itu pada saat itu. Jangan takut, ayo jangan takut. Tuhan akan membela kita. Ya, sama dengan hidup kita, ayo kita jangan takut. Dengan keadaan sekarang banyak orang yang takut. Khawatir, banyak orang yang takut. Tapi ayo kita anak-anak Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Sebab Tuhan akan menjadi pembela kita. Selagi kita melakukan yang benar. Ya Bapak Ibu. Dikatakan ayat 14.
Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan bekerja. Amin. Sama dengan hidup kita. Udah sekian tahunnya nggak ada yang dibela aku. Lihat, Tuhan akan mengerjakan tepat pada waktunya. Kita lihat ke depan, Tuhan akan mengerjakan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu? Luar biasa. Satu ayat saja, ayat terakhir dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 33. Dikatakan, ini tadi sudah kita baca ini. Ya kayaknya ya Mima ada salah ini ya. Tapi di sini dikatakan bagaimana Tuhan menjadi perlindungan. Ya, ini masalah ketik di sini. Tuhan menjadi perlindungan dalam hidup kita, pembela dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayo tetaplah semangat dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan membela bangsa Israel. Tuhan juga akan membela kita. Sekalipun banyak penindasan yang kita alami, sekalipun banyak yang tidak pas kita alami, kok aku sakit, apalagi anak-anak Tuhan itu kan, ya enggak, dilawan salah ada firman Tuhan, ya kan, tidak dilawan ya suka-sukanya, seperti bola kita dilempar-lempar, ya kan, karena kita diam. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan adalah menjadi pembela dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah yang pertama, dia Tuhan yang baik dan Tuhan yang tetap melakukan keadilan. Kita ingat ya Bapak Ibu. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, jadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian supaya kita mendapat kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Yang ketiga, dia menjadi pembela dalam setiap ketidakadilan yang kita terima dari dunia ini. Banyak hal dari dunia ini kita dapat, saudaraku yang terkasih, yang membuat kita gelisah, bahkan menolak kita. Tetapi Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Ada amin? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.